Kopinya Bean Me Up. Bean Me Up nih. Gimana bro? Bean Me Up tuh apa bro? Bean Me Up itu sebenarnya filosofinya gini. Jadi dulu pas tahun 2016 gue buat. Dulu belum banyak coffee shop bro. Kalau sekarang kan udah di mana-mana ada tuh menjamur, semua di setiap sudut kota pasti ada coffee shop. Cuman zaman dulu tuh yang masih cuman kayak tuku. Oh iya, awal-awal banget itu. Kopi Kenangan, Fore dan lain-lain itu belum ada lah. Justru belum ada. Belum ada. Nah akhirnya kita bikin Bean Me Up. Kenapa namanya Bean Me Up? Karena gue pengen kopi kita tuh bisa bikin orang seger seharian. Jadi buat kita up lah gitu. Buat kita up terus all day all night gitu. Jadi anak muda all day all night. Tergantung kebutuhannya. Kalau butuh dia pekerja siang ya all day. Kalau pekerja malam all night. Gitu. Siang kerja, malam mampir. Iya. Malam. Jadi gitu. Pagi gitu. malam. Gitu bro. Enak loh ini kopinya. Iya. Kita ada 3 ini juga region. Jadi ada Bali, Papua, sama Sumatera untuk biji kopinya. Jadi house blend kita itu. Terus kita satuin jadi satu. Jadi house blendnya Bean Me Up. Nah sekarang yang lagi dicoba ini namanya Cinnamon Aren. Oh gitu. Jadi dia ada gula aren, kayak... ada cinnamon-cinnamonnya kan? Agak beda kopinya rasanya. Enak-enak, lucu gitu Ren. Wangi. Kenapa ya? Klien di Marastek sekarang ada 3 yang bisnisnya kopi. Iya kan? Sebelumnya kan juga ada kopi Kina. Ya, terus ada kopi buntu. Sama ini Bean Me Up. Beberapa kali gue ngeliat yang kopi Kina itu kayaknya sering dipakai spot foto juga deh bro. Iya. Nah jadi Kina itu kopinya dia yang awal. Sekarang dia buka Kina di Senopati. Oh iya yang di Senopati itu kan. Kan waktu itu sempat nunjukin spotnya yang di belakang tuh yang di garden. Nah beberapa agensi yang kerja sama 68 itu tuh ngasih lihat loh ini kayaknya bikinan Iran juga nih. Serius coba deh cek. Itu kayaknya sering dipakai tempat foto juga deh. Kan ada beberapa orang yang gitu ya. Orang-orang nyari kafe buat foto produk juga gitu, nyewa spot bagian luarnya aja gitu. Gua sih beberapa kali lihat banyak yang review juga sih. Banyak yang review ya. Banyak yang review ya. Karena menarik bro desainnya. Menarik ya. Memang berarti message-nya tersampaikan. Message-nya tersampaikan kan. Jadi memang desain itu punya value yang nggak dimiliki sama orang yang nge-build bangunan ya tanpa ada perencanaan. Ya kan? Makanya gue selalu nanya, lo mau bikin bangunan mau kayak mana dulu nih, apa yang dikejar nih gitu. Kalau apa yang penting cuma ya udah rapi, bagus, selesai gitu, atau mau punya value yang lain gitu. Yes. Ya, itu kan mikirnya dalam. Benar. Dan orang harus punya ide terus. Iya kan? Karena dari sisi arsitek pasti lo ngeliat kayak gua. Karakternya kayak gimana? Nah, pengennya cocoknya nanti desainnya seperti apa? Gitu kan beda-beda kan? Iya. Hobinya apa? Hobi lo, makanya gue lihat di situ ada mainan golf. Gitu. Bener sih bro. Justru kayak makin Kina juga kan. Kita tuh justru mikirnya sampai ke udah bisa ngebayangin nih hype-nya nanti gimana gitu. Area di situ. Gimana ya biar bisa bikin orang itu datang ke situ nggak cuma mau makan tapi dia pengen lama, pengen mengabadikan. Benar. Itu sih akhirnya viral sendiri. Benar. Karena di zaman sekarang ya kalau untuk kafe yang gue lihat ya, rata-rata tuh ya mungkin ada beberapa yang memang dia ada specialty di produknya bro, specialty di makanannya atau minumannya. Tapi mostly yang happening saat ini itu tuh orang bangun kafe itu bukan karena produknya bro. Awalnya. Tapi dia mungkin punya produk, tapi orang bisa datang ke situ itu karena tempatnya kekinian, habis itu nyaman, comfy banget lah. Terus ya dia punya desain yang berbeda dari yang lain. Benar. Itu yang attract customer datang ke sana. Benar sih. Mereka nggak lihat karena di sana ada makanan ini. Baru yang berikutnya makanannya enak. Itu faktor kedua. Ini kalau gue sebagai customer nih dan sebagai pemain juga di dunia F&B, orang tuh ngelihat tempatnya dulu. Yang pertama nyari suasananya, tempatnya oke. Kalau datang makanan enak itu nilai plus.
Iya ada beberapa tempat yang memang punya kekuatan di makanan dan minumannya. Biasanya yang kayak gitu juga malah nggak terlalu mementingkan tempat. Kalau yang makanannya udah enak banget dan udah khas banget. Orang jualan bakso, kita makan gitu. Misalnya restoran apa gitu kan, restoran makanan daerah gitu. Dia nggak mikirin tempat. Emang kalau kayak gitu tergantung kebutuhan orang mau ke situ, destinasinya mau ngapain. Bener. Kalau kita mau makan bakso enak, ya di situ emang cuma buat makan, kita habis itu. Bener. Kalau emang buat nongkrong pasti dicarinya view-nya, tempat, experience-nya di sana tuh. Dia pasti kan, apalagi kalau ini ya, ibu-ibu atau yang anak-anak muda yang cuma buat nongkrong doang, pasti pengen sesuatu yang berbeda terus kan. Bener. Minggu ini tempatnya kayak gini, minggu depan beda lagi gitu. Bener sih. Padahal Kina itu bisa dibilang dia renovasi loh. Renovasi ya? Sama kayak ini. Kayak gini ya? Iya. Tapi looks-nya jadi kayak baru. Makanya. Nah itulah the power of apa ya? Desain sama idea ya. Cuman memang kalau Kina itu kan kita nggak bisa. Memang bukan hanya arsitek sendiri yang bekerja situ. Di situ ada desainer kayak konten kreatornya, terus logo filosofi dia mau seperti apa gitu. Nah kita mengemas dari sisi bangunan kan. Ada tetap ada perannya arsitek di situ. Cuman bisa jadi Kina sekarang ya karena didukung juga sama konten kreatornya mereka. Kayak konsultan brandingnya juga ada. Iya. Gitu perlu sih memang kayak gitu. Gitu. Nah ini nih yang lucu. Tiba-tiba gue lihat di IG, gue mikirnya rumah ini kok disewain ya. Gue pikir awalnya disewain, terus gue cek, kok jadi tempat studio lah. Kenapa lu bro? Lu ada kepikiran apa? Gue nggak nyangka. Tadinya kan waktu kita ketemu emang nanti gue ceritain deh ini historinya rumah ini gimana, terus kenapa kita pilih ini tuh buat direnov doang, nggak dibongkar gitu. Padahal kalau waktu itu kita budget sebenarnya bisa aja, bisa dibikin rumah baru kan. Bikin rumah baru. Sudah jadi oke lah gitu. Ya hampir 80% berubah lah fisiknya gitu kan. 90% berubah. Tanpa ngerubah total struktur semua ya gitu. Terus tiba-tiba jadi tempat usaha. Gimana ceritanya? Iya. Ada lu emang basicnya kan eksekutif nih. Lu usaha juga, bisnis semua dibisnisin gitu. Iya benar. Gimana tuh bro? Iya. Jadi pertama karena gue kan di sini tinggal sendiri bro, ya kan. Jadi emang gue ngerasa banyak waktu kosong rumah ini karena gue tiap hari tuh pasti keluar. Jam 6 pagi itu gue pasti udah berangkat kantor ya. Biasanya selesai kantor jam 5 jam 6 gue ngurusin usaha ya kan, baru balik tuh jam 7 jam 8. Terus gue mikir ini gue punya aset yang ya bisa dibilang lumayan lah luasnya, tapi sedangkan yang gue pakainya tuh hanya untuk gue tinggalin sendiri, tidur doang gitu doang. Kayak cuma numpang tidur besok kerja lagi kecuali weekend ya. Sedangkan rumahnya gede kan? Karena rumahnya lumayan lah luas. Supaya lebih ada kehidupan aja di rumah ini, gue mikir, gue sempet dengar ada satu orang ya, ininya salah satu Minister of Finance di kita juga. Sebut aja lah. Iya, Bu Sri Mulyani. Itu lumayan punya influence ke gue juga lah, apa yang dia sampaikan, apa yang dia kerjakan. Nah dia pernah bilang bedanya negara berkembang sama negara maju. Nah di negara maju tuh orang-orang masih banyak bisa punya free time karena mereka punya aset dan mereka asetnya mereka tuh bekerja untuk dia. Untuk orang itu. Makanya kalau lihat di US, di Europe itu orang tuh kok bisa ya tiap hari siang-siang dia nge-gym gitu kan, jalan-jalan, habis itu hangout, banyak kehidupan sosialnya tuh jalan banget lah. Tapi di Indonesia tuh jarang lah yang kayak gitu, mungkin 10% kali, karena kita mostly kalangan pekerja semua, dan di Indonesia itu bedanya mereka bekerja, dapat uang, terus aset, tapi asetnya nggak di mereka mostly yang kalau anak-anak mudanya nggak memanfaatkan untuk beli aset malah. Oh malah gitu? Malah nggak, malah mereka ngontrak, sewa apartemen, ngekos, gitu. Jadi pendapatan mereka gunakan untuk nyewa. Habis hilang. Nah sedangkan kemarin kan memang gue punya
punya mimpi nih sampai akhirnya jadi rumah ini, ya gue totally gimana caranya gue kerja keras supaya bisa dapat rumah. Dan setelah itu gue ikutin katanya Bu Sri Mulyani, ya kan, let your asset work for you gitu kan. Jadi ya gue coba manfaatin waktu kosongnya rumah ini dari pagi sampai malam. Apa nih kira-kira yang bisa gue kerjain dari sini. Nah terus karena gue ada usaha juga di bidang event organizer, terus agency. Nah akhirnya gue coba cari opportunity di situ. Nah gue coba survei ke beberapa tempat, apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan dari network yang gue punya. Ternyata kebutuhannya adalah studio, karena sekarang kan udah semua digital, semuanya serba digital. Apapun brandnya pasti butuh kegiatan produksi. Produksinya itu pasti kalau nggak foto dan video. Kayak sekarang Nimara perlu foto dan video juga kan. Dan bahkan sekarang harus beralih dari cuman foto ke video. Ke video, karena kalau foto doang udah nggak kena. Kan harus ada videonya. Nah, mereka itu butuh tempat produksi. Nah, tempat produksinya itu ternyata di Jakarta Jakarta. Udah mungkin bisa dibilang udah banyak, cuman belum memenuhi seluruh kebutuhan. Demand-nya tinggi. Tapi ternyata ininya nih tempatnya tuh masih terbatas gitu. Mungkin kalau dihitung pakai angka kayaknya udah banyak, tapi ternyata demand-nya tuh sekarang bisa naik 200-300% dibanding sebelum pandemi gitu. Apalagi sekarang orang semua pada ngejar konten ya. Benar. Jadi lo punya usaha apapun, lo punya brand apapun pasti ada foto produk ya kan, untuk promoin. Baik itu dari level startup sampai big corporate ya. Itu mereka pasti ada kegiatan produksinya. Nah, terus akhirnya gue coba aja ngedesain rumah ini, improve kan desainnya udah bagus nih dari Nimara. Thank you. Iya, benar udah jadi lah. Terus banyak ruangan-ruangan yang masih kosong, gue coba tambahin capital lah buat invest di alat-alat gitu yang mendukung kegiatan produksi foto atau video. Ya awalnya gambling juga bro, yang namanya usaha kan kita nggak ada yang tahu bakal sukses atau enggak. Ternyata jalan 1,5 bulan hampir tiap hari full bro. Hampir tiap hari full bro. Jadi kalau lihat di Jakarta kan sebenarnya banyak aset-aset rumah nih, yang pada dijual mungkin. Aset itu cuman tidur doang gitu kan, nggak bergerak. Sebenarnya kalau dia tahu konsep kayak gini, marketnya ada, mungkin mereka juga akan bikin tempat kayak gitu loh. Karena yang gue lihat sih, kan gue udah sempat sebelum bikin ini kan, gue sempat survei ke beberapa tempat juga. Dan yang gue lihat itu sebenarnya mereka punya properti itu nggak dari sisi luar ya. Dari sisi luar tuh nggak harus udah jadi banget gitu. Jadi mereka kebanyakan main di interior dari di dalamnya. Jadi dari luarnya kayak rumah biasa, tapi pas masuk interiornya dimainin. Nah itulah fungsinya, value-nya desain interior juga di situ kan. Nah hal ini jadi nilai plus buat gua karena dari sisi luarnya looks-nya udah bagus, ya kan, udah didesain sama arsitek. Dalamnya pun arsitek dan desain interior juga udah beberapa spot udah didesain juga, udah menarik. Jadi gue nggak terlalu banyak touch-up, tinggal gue mempersiapkan equipmentnya aja untuk produksi foto gitu. Kalau gue lihat dari rumah ini ya, sebenarnya mungkin karena rumah ini juga pertama fotogenik. Ya memang dari awal kita pengen bikin sesuatu yang menarik, pasti lah ya semua arsitek gitu. Cuman mungkin rumah ini tuh banyak dominan putih, hitam, warna-warna yang sebenarnya nggak terlalu warna-warni gitu loh. Jadi kalau buat foto tuh kayak angle-nya tuh enak. Benar. Gitu. Terus banyak kaca gede gitu. Pencahayaannya bagus. Mendukung kan? Mendukung banget. Jadi kalau kata fotografer teman nih yang partner kita, dia bilang kalau udah untuk kegiatan produksi foto atau video, kalau udah ada cahaya matahari, itu setengah dari pekerjaannya dia udah selesai. Dia bilang gitu. Kalau ada cahaya matahari. Nah, cuman kalau mendung, hujan itu repot. Ibaratnya dia harus ada pekerjaan tambahan untuk atur lighting. Harus banyak lightingnya kanan kiri. Cuman kalau ada sinar matahari, dia bilang setengah dari pekerjaannya itu udah beres. Dia tinggal ngurusin
angle-angle spot-spotnya aja gitu. Malah sekarang orang tuh ya, gua lihat yang anak-anak muda bikin video tuh pakai HP ya. Bikin video pakai HP. Pakai HP. Kalau HP kan sekarang udah banyak yang canggih. Nah, apalagi misalnya foto udah banyak cahaya matahari, terus udah terang lah ya. Apa natural light-nya kayak lebih mudah gitu loh. Benar. Nggak butuh bantuan apa lampu lagi ya, itu yang dan cahaya matahari tuh lebih natural kan dibandingkan cahaya lighting kan. Warnanya tuh di apa namanya pas reflect di kita tuh jadi lebih bagus dibandingkan cahaya lighting gitu. Iya beda sih, benar. Nah itu gua nggak nyangka. Nah itu mungkin bagian dari value sebuah desain ya kan. Benar. Kalau gua approach misalnya kayak klien baru, kan gue selalu nanya pertama, bapak atau ibu udah pernah pakai arsitek belum? Kalau belum kan gue mesti jelasin ekstra, kayak kerja arsitek itu apa sih? Nggak hanya ngedesain doang loh, tapi mikirin kalau misalnya dia mau buka buat usaha, gue pasti mikirin gimana caranya arsitektur itu bisa ngebantu dia untuk meningkatkan penjualannya gitu. Jadi kayak punya value plus gitu. Dan itu yang lo tanyain juga sama gue waktu dulu ya. Jadi zaman dulu nggak terlalu banyak bahas masalah teknis sebenarnya, tapi lebih ke ngobrol. Katanya, bro kalau sama gue pengen tahu lo profilnya kayak gimana. Nah, kita dulu baru kenal kan. Iya benar. Jadi sekarang jangan profesional lagi. Jangan profesional lagi. Jangan profesional. Lo profilnya kayak gimana? Kalau sekarang kita jadi teman. Udah ngopi Udah ngopi. Gitu. Dan itu works, dan itu sekarang pada saat gue menggunakan properti yang gue punya di desain sama Nimara, jadi sesuai sama profil gue, sama apa yang gue pengenin di awal itu, sama karakter gue ini jadi apa ya? Jadi nyaman lah tinggal di sini karena memang match sama apa yang kita rencanakan dulu. Gitu. Ya apalagi ya kan gue ngeliat dari lo klien gue. Siapa nih Bro Ilham? Oh masih muda nih ya, masih muda, masih gesit gitu. Nggak butuh lah rumah yang terlalu banyak detail-detail. Kayaknya nggak pas lah gitu. Nah makanya kita propose desain yang super simple, minimalis, tapi kenyamanan lo dapet, terus lo kan juga profesional kan di bidang usaha juga, kayaknya suatu rumah yang apa ya bisa buat lo nyaman kan sebenarnya, kenyamanan itu. Apalagi lo pulang malam, berangkat pagi. Nah, gitu. Berangkat malam, berangkat gelap, pulang gelap. Kayak lagu bro. Lo nggak pernah kena matahari kan? Gak pernah kalau di rumah, makanya jarang.